Halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu, seorang mahasiswa dari kelas perilaku konsumen ya. Iya betul Ibu. Dari Prodi Pemasaran Digital FEUNJ. Nah, sudah ada siapa di sini? Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan saya Avandio, saya dari Prodi D4 Pemasaran Digital angkatan 2022 kelas Oke, B. panggilannya berarti Avandio. Panggilannya biasa teman-teman manggilnya si Dio. Dio. Ya, Oke, Dio. Dio, sebelum kita mulai membahas tentang perilaku konsumen ya. ya. Perilaku konsumen di mana Dio? Di Lawson. Ya, kita Mm-mm. kebetulan dapat brandnya waktu itu Lawson. Lawson. Nah, sebelum kita membahas tentang perilaku konsumen di Lawson, Heeh. biasanya saya di Mate Channel itu punya sapaan Oke. untuk para soulmate yang sering menyaksikan video-video Mm-mm. saya. Nah, Dio mau coba sapa soulmate Oh dulu nggak? boleh. Caranya gini Dio. Halo soulmate, good day mates gitu. Oke. Coba Dio. Halo soulmate, good day mates. Nah, mantap gitu. Terima kasih ya Dio. Oke. Oke Dio, kita langsung aja membahas tentang perilaku konsumen di Ya. Lawson. Ah. Jadi seperti yang teman-teman dapat tugas gitu ya, teman-teman melakukan yang namanya riset. Iya betul Ibu. Riset pasar atau riset konsumen dan Ah. dapatnya di brand Lawson. Nah, kira-kira Dio bisa ceritain nggak apa aja yang sudah Dio dan teman-teman dapatkan dari hasil riset konsumen di Lawson yang sudah dilakukan? Oke, mungkin sebelum kita masuk risetnya, Oke. kita jelasin sejarah terkait Lawson ya. Boleh. Gimana Oke. tuh sejarahnya Ya, Lawson? jadi mungkin kita sebagai orang yang awam gitu taunya bahwa Lawson ini kan convenience store yang erat kaitannya dengan negara Jepang gitu. Kita taunya bahwa dia dari Jepang. Padahal kalau kita kulik secara sejarah ya Bu, sebenarnya Lawson ini dia asalnya dari Amerika Serikat. Oh, dari gitu. Amerika Iya justru? betul. Oke. Jadi dia didirikannya itu tahun 1939. Udah Awalnya, lama juga ya? iya lumayan lama Ibu. Hampir 1 abad ya Bu. Iya 1939 Iya. udah lama banget Heeh. terus. Tapi awalnya dia ini sebelum jadi retail dia sempat jadi perusahaan susu terlebih dahulu. Perusahaan susu Iya, justru? heeh, Oh, namanya oke. Lawson Milk Company. Nah, kemudian baru di tahun 1959 dia bergabung dengan Federasi Food Inc. itu Food dan Inc. ya Oke. dia kemudian baru ekspansi sampai akhirnya di tahun 1975 dia hadir di Jepang malah justru. Oh, di Di Jepang. Jepangnya dia tahun 1975 pertama kali di kota Osaka itu Bu. Nah, kemudian di Jepang itu dia berhasil jadi salah satu retail yang cukup besar lah ya pada saat itu. Nah, kemudian barulah di tahun 2011 melalui Alfamart dia baru akhirnya masuk Indonesia gitu. Oke, mungkin dia terkenal sebagai perusahaan dari Jepang karena tadi ya mungkin ya terkenal dan berkembangnya justru mungkin di Iya, Jepang betul. dibandingkan dari negara Heeh, asalnya. dan mungkin karena menu-menunya Lawson ini banyak emang khas-khas Jepang gitu, Bu. Jepang sama ke Korea-Koreaan Iya, juga ya? iya gitu. Karena kan kalau datang ke Lawson tuh ada odeng, ada Heeh, tteokbokki betul. gitu betul ya Heeh. Dio ya? Oke. Jadi tahun 2011 ya Iya, masuk ke masuk ke Indonesia? Indonesianya. Oke. Oke. Nah itu sejarah dari Lawson, menarik Heeh. sekali. Mungkin soulmate baru tahu juga nih sejarah Iya. Lawson itu. Kemudian kalau dari hasil riset pasarnya kayak apa? Oke. Mungkin riset pasar kita mulai dari demografinya dulu ya, Bu. Boleh? Oke. Ya kalau demografi sih dari kita lakukan riset terhadap 10 responden ya, kita lakukannya kan penelitiannya di ini ya, Bu, Lawson Rawamangun ini, Oke, dekat sini, iya. nggak jauh. Jadi kita berikan 10 sampel acak pada orang yang datang di Lawson Rawamangun itu, dan kita dapati bahwa mayoritas pengunjungnya itu adalah perempuan. Perempuan ya? Iya, sebanyak 80%. Oke, Dan 20%-nya laki-laki. Nah, kemudian untuk rentang usianya sih mereka mayoritasnya di milenial dan Gen Z ya, Bu. Jadi di mungkin around 15 sampai dengan 30 tahun gitu. Dan mereka itu rata-rata pekerja dan pelajar. Jadi kebanyakan dari mereka itu orang-orang yang mungkin mereka sedang istirahat kantor atau pulang sekolah terus mereka datang ke Lawson buat nyemil atau makan gitu, Bu. Dan Oke. kemudian kalau dari segi skala pendapatan ada di rentang 2,6 sampai dengan 5 juta rupiah per bulannya. Seperti itu, Bu. Oke, berarti itu dari sisi demografi ada Iya. beberapa komponen ya, bisa dilihat dari sisi gender, Iya. kemudian dari sisi usia, Mm-mm. kemudian pekerjaan ya, Iya betul. pekerjaan sama pendapatan. Ya, Oke, nah ini menarik sekali ternyata yang paling sering datang ke Lawson itu adalah perempuan iya ya, betul. perempuan usia 15 sampai 30 Heeh, tahun heeh. dan bisa pelajar, Bisa bisa pelajar. juga pegawai kantoran Iya. ya, pegawai kantoran dengan range pendapatan tadi seperti yang Dio sebutkan. Oke, Dio kira-kira bisa
ini nggak menganalisis kenapa kira-kira yang datang ke Lawson itu banyaknya perempuan gitu Iya. dibandingkan laki-laki? Kenapa kira-kira Dio? Tapi kalau yang saya lihat sih emang perempuan kan ini ya Bu, eee, memang untuk hal-hal seperti makanan itu saya rasa interest-nya lebih tinggi dibanding laki-laki ya. Oh Kalau gitu iya, ya? kalau laki-laki tuh kayaknya lebih suka nongkrong di warkop, di, pinggir jalan yang Oh kaki gitu. lima gitu sih. Emang kalau perempuan, ya interest-nya banyak ke hal-hal makanan buat ngulik Yang berbau kuliner makanan, seperti itu, oke. iya. Nah itu ada pengaruhnya sama ini nggak sih? Karena saya biasanya kalau datang ke Lawson tuh biasanya dapat kayak promo, Iya, diskon. Nah makanya heeh, kemudian mungkin kaum perempuan termasuk saya mhm, gitu ya, senang datang ke Lawson karena mungkin banyak promo, bener nggak iya, sih? tapi, mmm, kalau di Lawson mungkin itu nggak gitu berpengaruh ya Bu, karena kalau Oke, dari riset yang kita lakukan, justru 80% dari pengunjung itu sebenarnya nggak terlalu, terpengaruh sama yang ada diskon. Jadi oke, 80% dari mereka, eee, mau sedang Lawson ini ada diskon ataupun tidak ada diskon, mereka tetap tetap akan datang? beli, iya, Oke, berarti heeh. tergolong loyal dong, Iya, termasuk termasuk konsumen yang loyal termasuk berarti? konsumen yang loyal Ibu, betul. Oke. Nah kalau misalnya kita compare nih, kita coba compare sama tipe convenience store yang mungkin sejenis sama Lawson. Mhm mhm. Let's say apa Family Mart Iya mungkin gitu ya. Nah iya. itu kira-kira gimana Dio menurut Dio? Komparasi atau perbandingan banyaknya jumlah konsumen yang datang ke Lawson dan Family Mart. Dio bisa coba compare nggak? Oke, kalau Family Mart, saya rasa itu sebenarnya bisnis modelnya mirip-mirip Lawson juga ya, Bu, ya. Mhm Dia mhm. sama-sama convenience store, cuma saya kurang tahu sih ya, kayaknya nggak sempet Mhm. compare juga secara langsung antara si Family Mart sama Lawson ini. Ya cuma kalau saya rasa, ya mereka punya kelebihannya masing-masing ya, Bu. Kalau di Family Mart saya rasa memang, ada pasti walaupun mereka punya sub menu yang sama gitu ya, Iya di iya. Mhm Family Mart mhm. sama Lawson, mungkin ya sama-sama punya topoki ya Bu, kalau nggak salah ya, Iya sama-sama betul. punya odeng juga Mhm gitu. mhm. Tapi ya pasti pada spesialisasinya, karena juga ada, pasti menu-menu yang di Lawson itu ada, tapi di Family Mart nggak ada. Contohnya kayak es krim gitu, setahu saya Lawson sih nggak punya sih Bu, Oke. kalau Family Mart ada. Karena ya, apa, Lawson sama Family Mart itu dari sisi kategori makanan, Iya, servis kan yang ditawarkan kan hampir hampir sama, sama ya, betul. hampir sama. Jadi, apa, sangat menarik, nanti mungkin ada kelompok yang lain kali Iya ya mungkin yang ada bahas sih, tentang ada Bu. Family Mart. Oke, nah kira-kira kalau yang berkaitan sama riset konsumen apalagi yang bisa disampaikan Dio, yang mungkin menarik nih buat Soulmate? Apalagi kira-kira? Kalau riset konsumen apalagi ya Bu, mungkin ini ya, dari segi tujuan berbelanja bisa ya, Bu. Oke, mhm, Kalau dari segi tujuan tujuan berbelanja tuh di Lawson ternyata setelah kita analisis, mereka nih ada 2 macam nih, orang yang belanjanya terencana sama yang oke mereka emang nggak terencana gitu. oke. Nah, Ye lebih banyak yang mana kalau kalau ke untuk, Lawson? Lawson sendiri sih, ini lebih banyak yang, terencana sebenarnya, Bu, ya. Karena kan, Mmm, orang banyak yang memang ke Lawson itu dia udah tahu gitu, mau beli apa? mau beli apa, datang mau beli apa gitu. Sedangkan mungkin kalau orang yang nggak terencana itu mereka yang ya emang lagi nggak sengaja lewat nemu, "Oh ada Oh, Lawson nih ternyata di sini nih. Oh ya udah deh coba datang," gitu. Atau mereka oke sebenarnya belum tahu sebenarnya Lawson tuh apa sih, tapi tertarik aja mungkin yang ngelihat, cover tokonya gitu. Jadi mereka iya, punya keinginan untuk masuk seperti itu sih, Bu. oke. Logis sih kalau yang tadi seperti Dio sampaikan ternyata yang datang ke sana itu lebih banyak yang terencana. Iya, Karena saya jujur gitu ya, kalau misalnya mau cari odeng, topoki yang dekat rumah ya iya, saya udah pasti perginya ke ke Lawson. Lawson. Kebetulan Lawson Utan Kayu kan ada tuh. Iya, Nah jadi betul. kalau anak saya biasanya suka makan odeng gitu. Jadi kalau Mmm, mau odeng udah pasti datangnya ke Lawson. Jadi terencana gitu ya, udah iya, tahu betul. konsumen tuh kalau datang ke sana mau beli apa tuh udah tahu gitu ya. Oke. Oke, terus apa lagi Dio, kira-kira? Atau Mmm, mungkin ada closing statement yang berkaitan dengan hasil keseluruhan riset yang sudah Dio dan teman-teman lakukan di Lawson? mungkin kita boleh ke ini dulu ya, Bu, Apa? preferensi produk. Referensi produk gimana Iya, tuh? jadi kalau, walaupun kita taunya Lawson ini kan sebenarnya adalah perusahaan retail ya, Bu, ya. Mhm, Jadi dia nggak cuma nyediain produknya Lawson aja, tapi mhm, dia punya, banyak lah ya jenis-jenis produk di luar produk Lawson itu sendiri. iya. Kayak ya sebenarnya ini produk-produk yang memang dijual di, Iya retail-retail lain iya di juga ada retail lain, gitu. di convenience Iya store lain, betul, ya. pasti ada kayak ciki-cikian atau makanan-makanan ringan lainnya gitu ya. Iya. Tapi yang menarik sih, ternyata riset kita itu nunjukin bahwa, orang yang datang ke Lawson Mhm. itu preferensi produknya memang dia cari produk Lawson gitu. Oh, Iya oke. Jadi bukan produk retail iya secara betul, umum,
tapi memang datang ke sana tuh untuk membeli Produk produk Lawson, betul Lawson. Ibu. Jadi Oke, ya mereka lebih tertariknya sama produk original dari Lawson itu sendiri kayak odengnya, karagenya, ya, atau ya. ya Ya. topoki Ya, atau karena kopinya. kalau misalnya mau cari produk retail lain, mungkin mereka akan lebih memilih Iya convenience betul, store yang lain ya, betul Ibu. kayak misalnya Indomaret, Mhm, Alfamart, yang mungkin dari sisi variasi produknya juga lebih iya. beragam. Mungkin, Mhm. produk-produk retail lainnya itu komplementer aja sih Bu mungkin ya, 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 kalau ya. untuk di Lawson Ya, seperti hanya itu. pelengkap aja. Heeh. Oke. Ya, untuk menambah variasi produk yang Iya ditawarkan ke betul, konsumen. heeh. Tapi pada intinya mungkin apa bisa kita bilang core produknya ya Iya, tadi ya kayak makanan-makanan tadi mhm. yang memang langsung siap saji dan bisa siap santap. Oke, good. Mungkin saya rasa cukup ya, Oh iya, Dio, untuk oke. riset konsumen yang Heeh sudah heeh. dijelaskan Dio di Lawson. Menarik sekali nih Soulmate. Saya Iya percaya juga Soulmate tuh pasti pernah datang ke Lawson dan suka gitu ya. iya, Makanan-makanan pasti. seperti odeng, topoki, raboki gitu ya yang Iya dijual di betul. Lawson. Oke, terima kasih Dio sudah Oke, menemani saya ngobrol-ngobrol di Med Channel. ayo Kita tutup bersama ya. Good day Mates gitu ya. oke Bu. Oke, satu, dua, tiga. Good Good day day Mates. Mates. Sampai jumpa.